Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu fa bi ihsanihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan yataqarrabu biha mutaqarrabun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu bihi nabiyyun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usiyi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wadhkuru ma unzila ilaikum mir rabbikum la'allakum tattaqun wa turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yukharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Al-ayah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan pencipta alam yang sama sekali tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan makhluknya untuk beribadah. Bahkan Allah menantang kepada kita sekalian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihi salam yang termaktub pada surat Ibrahim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata pada Bani Israel, dan sekarang Al-Quran mengingatkan kita, in takfuru antum, jika kamu semua ini kufur, durhaka, ingkar terhadap Allah, jangankan hanya kamu, waman fil ardi jami'ah, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini ingkar durhaka kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Pengertian maha kaya itu tidak butuh apa-apa. Meskipun kita tidak mau bertakbir, tidak mau bertahmid, tidak mau bertasbih kepada Allah, Allah tetap maha terpuji, maha kuasa dan maha agung. Kita tekun beribadah kepada Allah, sama sekali tidak akan menambah sedikit pun kemahaagungan, kemahakuasaan, dan kemahasucian Allah. Sebaliknya kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang termaktub pada surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu semua ini amat sangat membutuhkan Allah, sedangkan Allah itu satu-satunya yang maha kaya lagi yang maha terpuji. Allah tidak membutuhkan kita, sebaliknya kita ini membutuhkan Allah. Ada sebuah kisah yang menarik, yakni Bani Israel. Bani Israel karena merasa bahwa dirinya sebagai makhluk pilihan, yang di dalam bahasa Al-Quran disebutkan mereka menyatakan diri nahnu awliya'u lillahi min dunin nas. Kami adalah satu-satunya bangsa, satu-satunya umat yang dicintai oleh Allah. Manusia lain tidak. Oleh karena itu mereka seenaknya bahkan
mereka mencampur aduk antara ajaran Allah dengan ajaran-ajaran penyembah berhala, dengan adat istiadat setempat. Ketika mereka melakukan perjalanan eksodus dari Mesir menuju Palestina, yang dulu disebut dengan Kan'an atau Kanaan. Karena mereka melakukan kemusyrikan, di antaranya adalah dengan menyembah patung sapi. Maka setelah itu mereka diperintah untuk bertaubat. Pada surat Al-A'raf ayat 155 dan 157 dikisahkan Nabi Musa memilih 70 orang dari Bani Israel sebagai wakil dari umat itu untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat bertobat itulah terjadi gempa yang luar biasa sehingga Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, seandainya Engkau menghendaki kami hancur, kami binasa, niscaya sejak kami di Mesir Engkau menghancurkannya. Tetapi apakah Engkau akan menghancurkan kami gara-gara ulah tolol dari sedikit atau segelintir umat kami?" Maka Nabi Musa pun kemudian berdoa, "Waktub lana fi hadhid dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik." Tertulis pada surat Al-A'raf ayat 156. Yang artinya, "Ya Allah, tetapkanlah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon petunjuk." Allah kemudian menjawab, "Adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Azabku akan aku timpahkan kepada siapa saja yang aku kehendaki, yaitu manusia-manusia yang durhaka. Sudah diberi petunjuk, dibimbing, dikasih kenikmatan yang luar biasa, ternyata mereka kufur. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sedangkan rahmatku meliputi segala-galanya, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata. Yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan dilanjutkan walladzina bi ayatina yuqinun. Dan orang-orang dari kalangan mereka yaitu Bani Israel beriman kepada ayat-ayat kami. Apa pengertian beriman kepada ayat-ayat kami? Dilanjutkan pada ayat berikutnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Yaitu mereka yang mengikuti seorang rasul nabi yang ummi, yang identitasnya, yang ciri-ciri khasnya sudah ada pada sisi mereka, namanya juga sudah diketahui, yaitu Muhammad, tercatat di dalam Taurat dan Injil. Jadi ini janji Allah yang disampaikan pada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian kalau sekarang propaganda mereka Yahudi Zionis, bahkan ini dipropagandakan oleh Kristen di seluruh Indonesia, karena Kristen di Indonesia ini adalah Kristen Zionis. Mereka mengatakan bahwa Palestina, tanah Palestina, Yerusalem itu adalah tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada kami, kata mereka. Yang keturunan Ismail tidak berhak, yang berhak adalah dari jalur Ishak. Tapi ternyata apa?
kalau kita lihat dari sejarahnya, perjalanan kehidupan Bani Israel, mereka itu setelah dibimbing oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak ikut ke Kanaan atau Palestina, tapi Nabi Musa hanya sampai di Madian. Kemudian mereka, Bani Israel, bisa mendirikan kerajaan Israel, terutama jaya-jayanya pada masa Nabi Daud, yang kemudian diganti oleh anak Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel itu pecah jadi dua. 10 suku Bani Israel berada di kerajaan utara bernama Kerajaan Israel, beribu kota di Samaria. Yang 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, berada di kerajaan selatan. Nama kerajaannya yaitu Yudea atau Yehuda, yang kemudian kita kenal Yahudi, beribu kota di Yerusalem, yang kita sebut Al-Quds. Karena 10 suku Bani Israel yang ada di kerajaan utara ini durhaka kepada Allah, melakukan kemusyrikan, mencampur aduk ajaran Allah dengan ajaran-ajaran kepercayaan setempat, maka Allah membiarkan mereka dihancurkan oleh Raja Sargon kedua dari Asyur pada tahun 723 sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi, tahun 723. 10 suku Bani Israel ini dihancurkan hingga tidak diketahui rimbahnya. Sampai sekarang orang-orang Yahudi menyebut saudara-saudaranya yang hilang ini dengan istilah The 10 Lost Tribe of Israel. 10 suku Bani Israel yang hilang. Termasuk suku Lewi, suku Yusuf, suku Zebulon, suku Naftali, suku Simeon, dan lain-lain. Bagaimana dengan kerajaan selatan bernama Yehuda atau Yudea? Ternyata juga melakukan perbuatan yang sama, durhaka terhadap Allah. Akhirnya Allah membiarkan mereka dihancurkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia atau Irak. Nah, disebutkan di dalam kitab suci mereka sendiri, yaitu mereka menyebutnya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nebiim, Ketubim. Nah, di dalam kitab Raja-Raja, ya, Raja-Raja yang kedua pasal 23 ayat 27 disebutkan karena Allah marah terhadap mereka, maka Allah membiarkan mereka dihancurkan oleh bangsa lain, dan kota suci yaitu Yerusalem dibuang dari hadapan Allah. Meskipun di kota itu ada nama Allah yaitu Baitullah, yang kemudian sekarang kita sebut Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, rumah Allah, Baitullah. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel pada waktu itu, yakni pada tahun 586 sebelum Masehi, sudah tidak berhak lagi pada kota suci Yerusalem. Nah, oleh karena itulah 50 tahun berikutnya, setelah Babilonia lemah dikalahkan oleh Persia yang rajanya bernama Sirus atau Kores. Dan ATM kita sekarang ini juga ada kode Sirus. Itu Yahudi mengenang bagaimana jasa baik Raja Persia, Raja Iran yang bernama Kores atau Sirus. Orang Yahudi bisa kembali ke Yerusalem. 50 tahun berikutnya Yahudi dikuasai oleh Yunani, 50 tahun berikutnya dikuasai oleh Romawi.
sampai Nabi Isa datang. Saat itu mereka sudah menunggu-nunggu yang disebut dengan Hamasyah, atau bahasa Arabnya Al-Masih. Kalau Hamasyah bahasa Ibrani, atau yang bahasa Aram, bahasa yang dipakai oleh Nabi Isa, Mesiho. Mereka menunggu itu. Ternyata Nabi Isa pun juga menyatakan sebagaimana yang termaktub pada surat As-Saff surat ke-61 ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu yang membenarkan apa yang ada sebelumku, yaitu kitab Taurat. Dan memberitakan kabar gembira tentang seorang Rasul yang datang sesudahku yang bernama Ahmad atau Muhammad." Dijanjikan. Nah, oleh karena itulah, karena Nabi Isa alaihissalam juga memberikan identifikasi bahwa Nabi akhir yang bernama Muhammad tidak lahir dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi ini akan membangun kerajaan Allah di dunia ini di kota yang berbatu, Petra. Bukan Petra yang ada di Yordan itu. Kota yang berbatu itu di mana? Menurut tokoh-tokoh Yahudi waktu itu, ya kota Yasrib, kota Madinah itu. Oleh karena itulah perlu diketahui bersama, kota Madinah itu gersang, kering kerontang. Kalau kita ke gunung sini, gunung Penanggungan, ya jelas subur, hijau. Tapi kalau di Saudi yang namanya Madinah itu gunungnya itu gunung batu. Tanahnya juga kering. Nggak ada kehidupan yang menjanjikan. Tapi mengapa kemudian orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi membentuk komunitas di kota Yasrib, di kota Madinah? Kenapa mereka kok tidak ke utara atau ke barat ataupun ke timur? Tapi tokoh-tokoh ini menunggu Nabi akhir lahir di kota Madinah. Harapan mereka, kalau mereka membentuk komunitas, membentuk masyarakat di kota Madinah, di kota Yasrib, harapan cemas, harap-harap cemas, nah Nabi akhir lahir dari kalangan mereka. Oleh karena itu ketika terjadi ketegangan antara penduduk pribumi Madinah dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi sering sumbar mengatakan, nanti kalau datang Nabi akhir, maka kamu akan dikalahkan dan Nabi akhir akan membantu kami. Dan itu lahir dari kalangan kami. Dan mereka sering menunjukkan ciri-cirinya. Oleh karena itulah pada surat Al-Baqarah ayat 76. Wa idza laqul ladzina qalu amanna wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu lakum wa qad kana atuhadditsunahum bima fatahallahu lakum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Nah, apakah jadi mereka kalau sudah ketemu sama-sama munafiknya orang-orang Yahudi ini, mereka mengatakan, apa kamu sudah ngomong ke orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu?
bahwa memang nabi akhir itu ya begini-begini, yaitu Nabi Muhammad itu. Supaya orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad itu memiliki hujah terhadap kamu di sisi Tuhan kita. Nah ini. Jadi mereka memang menanti Nabi Muhammad, hanya saja ternyata Nabi Muhammad itu tidak lahir di kota Madinah, tapi lahir di kota Makkah. Nah, ada hal yang aneh. Apa itu? Nabi Muhammad itu sejak masa remaja sudah mendapatkan gelar Al-Amin ya, di masyarakat Mekah. Tapi setelah menjadi nabi, banyak masyarakat Mekah yang mendustakan dia, menolak. Berbeda dengan orang Madinah. Pada tahun 2 sebelum Hijriah, 6 orang Madinah dari suku Khazraj datang ke Mekah haji, bertemu dengan Nabi Muhammad tanpa tedeng aling-aling, kok begitu mudah beriman kepada Nabi Muhammad. Tahun berikutnya, tahun 1 sebelum Hijriah, 12 orang datang ke Mekah. 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus. Datang ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam. Dan mengapa Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, kok masyarakat Madinah menerima dengan tangan terbuka dan gembira atas kehadiran Nabi Muhammad di kota Madinah? Mengapa mereka bisa menerima begitu? Karena memang mereka sering diberitahu oleh orang-orang Yahudi itu. Hanya saja karena orang Yahudi kecelek, ternyata Nabi akhir yang dinanti-nantikan mereka di kota Madinah bukan lahir di kota Madinah, dan juga bukan lahir dari kalangan Bani Israel. Sehingga mereka dengki, sebab mereka sudah menyatakan, nahnu awliya'u lillahi min dunin nas. Kami adalah satu-satunya umat, satu-satunya bangsa yang dicintai oleh Allah, umat yang lain tidak. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sedikit nambahi karena waktunya mepet. Nah, karena Bani Israel ini kemudian menolak Nabi Muhammad. Coba bisa dibayangkan, saya kasih gambaran lagi. Sampai di masa Nabi Isa lahir, mereka masih dikuasai oleh Romawi. Nabi Isa tidak ada. Saya nggak ngomong masalah Nabi Isa masih hidup atau sudah mati, itu urusan lain. Ya, sekitar tahun 30 Masehi, masih ditunggu-tunggu oleh sahabatnya. Ternyata nggak muncul lagi. Tahun 60 Masehi, orang Yahudi melakukan gerakan pemberontakan terhadap Romawi. Perang selama 10 tahun. Tahun 70 Masehi, benteng terakhir Yahudi jebol, ya hancur, yaitu benteng Masada. Dan tahun 70 itulah awal orang-orang Yahudi mengalami diaspora, menjadi bangsa gelandangan, tidak punya negeri, terutama pada tahun 150 Masehi. Nah, dari diaspora ini, tadi saya lupa memberikan penjelasan itu, sebagian mendapatkan tugas menunggu Nabi akhir di kota Madinah itu.
Tapi karena mereka menolak Nabi Muhammad sampai dari tahun sampai hampir 1900 tahun mereka tidak punya negeri. Dan baru bisa mendirikan negara Israel yang sekarang ini sebagai negara rampokan, the hijack state. Dan ini hasil makar konspirasi antara Inggris dengan sekutunya dan dengan tokoh Zionis Israel Yahudi yang bernama Rothschild. Rothschild itu bapaknya Philip Morris. Philip Morris itu yang memiliki perusahaan rokok Sampurna dan Bentul itu. Dan ternyata kita membeli rokok itu. Nah, ini kita ngomong anti Yahudi, tapi rokoknya disedot terus ya sama saja. Nah, jamaah sekalian, ini yang perlu kita ingat bahwa kita hendaknya senantiasa waspada bahwa karena mereka dengki sejak dulu sampai sekarang, mereka terus melakukan intrik terhadap umat Islam. Karena memang mereka tidak rela. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sehingga mereka sejak zaman Nabi lahir munafik-munafik. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah muncul nabi-nabi palsu. Sampai sekarang dimunculkan nabi-nabi palsu. Ya, apakah itu muncul di lingkungan Bahai, di lingkungan Ahmadiyah, di lingkungan Al-Qaeda yang kemudian bermetamorfosis jadi Gavatar, punya nabi palsu bernama Ahmad Mossadegh. Dan Ahmad Mossadegh ini dibimbing oleh seorang pendeta yang bernama Dr. Robert Walean. Jadi pendiri Al-Qaeda atau pendiri Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, itu bukan orang Islam tapi seorang pendeta yang bernama Dr. Robert Walean. Tempat tinggalnya di Koja, Jakarta Utara. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, lindungan, ampunan, serta berkah karunia nikmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warjudna tiba'a wa arinal batila batila warjudna tinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana babana minal Qur'anil azim. Rabbi yasir wa la tu'assir rabbi tammim min khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.